Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Aryani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis terbatas, biasanya dalam satu gedung, kompleks perkantoran, atau rumah. LAN memungkinkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat jaringan lainnya untuk saling terhubung dan berbagi sumber daya dengan mudah. Karakteristik LAN. Yang pertama ada jangkauan kecil. LAN mencakup area yang kecil seperti satu gedung atau area perkantoran. Yang kedua ada privasi keamanan. LAN biasanya bersifat privat dan berada dalam kendali penuh pemilik jaringan, sehingga lebih mudah mengatur keamanan dan akses kontrol. Yang ketiga ada kecepatan tinggi. LAN menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, biasanya berkisar antara 100 Mbps hingga 10 Gbps tergantung pada infrastruktur yang digunakan. Yang keempat ada biaya rendah. Biaya implementasi relatif rendah karena cakupannya terbatas. Teknologi LAN Ethernet menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat. Wi-Fi teknologi LAN nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Kecepatan tinggi. LAN menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, biasanya berkisar antara 100 Mbps hingga 10 Mbps tergantung pada infrastruktur yang digunakan. Arsitektur LAN. Topologi star. Setiap perangkat terhubung ke pusat, biasanya switch atau hub yang menjadi pusat aliran data. Yang kedua ada topologi ring. Perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran di mana data mengalir dalam satu arah. Yang ketiga ada topologi bus. Semua perangkat terhubung ke kabel utama bus yang menggunakan data ke perangkat lainnya. Berikut adalah contoh topologi. Yang paling atas ada topologi star, yang di sebelah kiri bawah ada topologi ring, yang ke sebelah kanan bawah ada topologi bus. Fungsi dan keuntungan LAN. Berbagai sumber daya. LAN memungkinkan perangkat untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan internet dengan cepat dan mudah. 2. Meningkatkan efisiensi. Dengan adanya LAN, komunikasi antar departemen atau anggota tim bisa lebih cepat dan efisien, sehingga mendukung kolaborasi dalam waktu yang nyata. Ketiga ada keamanan data. LAN memungkinkan penggunaan sistem keamanan jaringan yang lebih ketat, seperti firewall dan kontrol akses untuk melindungi data dari akses tidak sah. Keempat, menghemat biaya. LAN dapat menghemat biaya karena perangkat keras seperti printer atau server dapat dibagi bersama di seluruh jaringan, mengurangi kebutuhan perangkat individu. Komponen LAN. Komponen LAN ada Network Interface Card atau NIC. Perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan LAN. Switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan dan mengarahkan data ke tujuan tertentu berdasarkan alamat MAC perangkat. Router. Di LAN, router bertindak sebagai pengatur lalu lintas yang memungkinkan perangkat berkomunikasi di luar jaringan lokal. Access point. Access point digunakan untuk membuat koneksi Wi-Fi di dalam LAN. Kabel Ethernet. Kabel fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam LAN. Server. Server adalah komputer dengan daya dan kapasitas tinggi yang menyediakan layanan tertentu kepada perangkat lainnya dalam jaringan. Penerapan LAN. Yang pertama ada kantor perusahaan, yang kedua ada rumah, yang ketiga ada sekolah dan kampus, yang keempat ada fasilitas kesehatan. Jarak
LAN. Kabel Ethernet. Jarak maksimal yang direkomendasikan untuk kabel twisted pair adalah 100 meter per segmen kabel. Fiber optik. Kabel fiber optik bisa mencapai jarak yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan kabel twisted pair, mulai dari 500 meter hingga 10 km atau lebih. Wi-Fi atau wireless LAN. Secara umumnya, Wi-Fi standar memiliki jangkauan sekitar 30 hingga 100 meter dalam ruangan terbuka. Kesimpulan, LAN adalah jaringan komputer yang sederhana namun efektif, yang memungkinkan berbagai sumber daya di area terbatas. Dengan LAN, pengguna dapat menikmati kecepatan tinggi, keamanan, dan privasi jaringan yang lebih baik. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Pengertian MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis lebih besar dibandingkan LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. MAN bisa mencakup area satu kota atau wilayah metropolitan yang lebih luas dengan jarak sekitar 100 hingga 50 km. MAN menghubungkan berbagai jaringan LAN di dalam area tersebut agar dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan kecepatan tinggi. Karakteristik MAN. Yang pertama ada cakupan geografis yang lebih luas. Yang kedua ada rumah. LAN memungkinkan berbagai koneksi internet di seluruh rumah dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Yang ketiga ada sekolah dan kampus. Di lingkungan pendidikan, LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat di seluruh sekolah atau kampus sehingga staf bisa berbagi sumber daya seperti materi pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan database perpustakaan. Yang keempat ada fasilitas kesehatan. Di rumah sakit atau klinik, MAN digunakan untuk menghubungkan perangkat medis dan sistem manajemen rumah sakit. Karakteristik MAN. Yang pertama ada cakupan geografis yang luas. Yang kedua ada koneksi berkecepatan tinggi. Yang ketiga interaksi berbagi MAN. Interaksi berbagai LAN. Yang keempat ada penggunaan teknologi fiber optik. Yang keempat ada topologi redundan. Teknologi dan standar yang digunakan dalam MAN. Yang pertama ada fiber optik, yang kedua ada microwave link, yang ketiga ada wireless broadband, yang keempat ada metropolitan ethernet. Komponen MAN. Komponen MAN terdiri dari router, switch, access point, base station, fiber optic cable, dan modem atau transceiver. Keuntungan MAN. Efisiensi komunikasi dan kolaborasi. MAN memungkinkan berbagai jaringan LAN terhubung dalam satu kota sehingga memudahkan kolaborasi antar karyawan dan departemen di beberapa lokasi. Yang kedua ada kecepatan akses tinggi. MAN menyediakan koneksi berkecepatan tinggi antar lokasi di area kota yang meningkatkan produktivitas dan kemungkinan pertukaran data yang cepat. Yang ketiga ada lebih ekonomis dibandingkan WAN. Karena cakupan yang lebih kecil daripada WAN, MAN memiliki biaya implementasi yang lebih rendah dan lebih mudah dikelola. Yang keempat ada redundansi tinggi. MAN seringkali dirancang dengan jalur redundan yang memastikan koneksi tetap stabil meskipun ada kerusakan pada salah satu jalur atau perangkat. Kesimpulan, Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dengan cakupan wilayah kota atau metropolitan yang memungkinkan koneksi berkecepatan tinggi antar jaringan LAN di area tersebut. MAN memungkinkan berbagi sumber daya dan kolaborasi yang efisien dalam satu wilayah, serta digunakan oleh berbagai organisasi seperti perusahaan multinasional, universitas, rumah sakit, dan pemerintah kota. Berikut adalah
contoh jaringan MAN. Yang ketiga, Wide Area Network atau MAN atau WAN. Pengertian WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas, bisa mencakup satu negara, beberapa negara, atau bahkan seluruh dunia. WAN memungkinkan jaringan di berbagai wilayah atau negara untuk saling terhubung, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar lokasi yang berjauhan. Contoh WAN yang paling terkenal adalah internet yang menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia. Karakteristik WAN. Yang pertama, ada jangkauan geografis yang sangat luas. Yang kedua, ada kecepatan transfer data bervariasi. Yang ketiga, ada penggunaan infrastruktur publik. Yang keempat, ada sistem komunikasi terdistribusi. Yang keempat, biaya operasional tinggi. Selanjutnya ada teknologi dan standar WAN. Yang pertama ada license line, yang kedua ada frame relay, yang ketiga ada ATM, yang keempat ada MPLS, yang kelima ada VSAT, yang keenam ada SD-WAN. Keuntungan WAN: cakupan luas, akses sumber daya terpusat, peningkatan produktivitas, redundansi dan keandalan, efisiensi komunikasi antar cabang. Penerapan WAN dalam dunia nyata. Yang pertama, penerapan di perusahaan multinasional. Perusahaan dengan kantor di berbagai negara menggunakan WAN untuk menghubungkan seluruh cabang dengan pusat data dan server perusahaan. Yang kedua, ada bank dan institusi keuangan. Bank menggunakan WAN untuk menghubungkan semua cabang dan ATM mereka dengan pusat data agar transaksi real time dan data nasabah dapat diakses di mana saja. Yang ketiga, ada universitas dan lembaga pendidikan. Institut besar seperti universitas yang memiliki kampus di berbagai lokasi menggunakan WAN untuk menghubungkan setiap kampus ke pusat data yang sama. Yang keempat, ada perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi membangun jaringan WAN untuk menyediakan layanan internet, telepon, dan data ke berbagai wilayah atau bahkan seluruh negara. Layanan pemerintah. Pemerintah menggunakan WAN untuk menghubungkan kantor pemerintah di berbagai wilayah, memungkinkan akses data terpusat dan layanan publik yang lebih efisien. Rumah sakit dan jaringan kesehatan. Jaringan kesehatan yang besar menggunakan WAN untuk menghubungkan berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam satu jaringan. Berikut adalah contoh jaringan WAN. Kesimpulan materi. Aspek LAN, area cakupan gedung atau area lokal kecil. MAN, kota atau wilayah metropolitan. WAN, antar kota negara atau benua. Dari segi aspek, LAN sangat tinggi hingga 1 Gbps atau lebih, sedangkan MAN menengah hingga tinggi, dan WAN relatif rendah di jarak yang sangat jauh. Dari segi aspek, LAN lebih rendah, MAN menengah, WAN tinggi. Dari aspek media transmisi, LAN internet atau Wi-Fi, MAN fiber optik atau microwave WiMAX, WAN fiber optik satelit submarine cable. Dari segi aspek manfaat utama, kolaborasi lokal berbagai sumber daya untuk WAN, dan untuk MAN koneksi antar gedung atau kota atau kantor dalam satu kota. WAN, komunikasi global berbagai data jarak jauh. Dari segi aspek kekurangan, untuk LAN jaringannya terbatas. MAN biaya lebih tinggi dari LAN. WAN, literasi lebih tinggi, biaya sangat
besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.